Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada soal kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemudahan. Baik, satu. Ketika Islam dihina oleh orang kafir seperti kasus kartun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah marahnya kita? Apakah dengan melaknat mereka atau dengan berdemo di jalan-jalan? Baik. Kalau melaknat orang kafir secara umum, maka jaiz. Boleh. Semoga Allah melaknat Yahudi, semoga Allah melaknat Nasrani. Boleh, jaiz. Karena Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Akan tetapi kalau melaknat secara ta'yin, ini pun perlu dirinci. Secara personal, individu dicela. Misalnya, Presiden Amerika misalnya kafir, Obama. Semoga Allah melaknat Obama. Apakah boleh secara ta'yin? Maka makruh. Tidak diperkenankan. Karena belum tentu dia mati di atas kafir. Bisa jadi dia mati di atas Islam. Maka makruh. Kecuali kalau kafir-kafir yang sudah bisa dipastikan dia mati dalam keadaan kafir. Maka boleh. Seperti Fir'aun, Dajjal. Belum ada orangnya. Tapi sudah dilaknat. Semoga Allah melaknat Dajjal. Boleh. Kan orang ini pasti mati di atas kekafiran. Tapi kalau tidak ada faedahnya, tetap mereka para ulama memakruhkan. Memakruhkan, mendoakan laknat kepada orang kafir. Atau dengan demo-demo di jalan. Kalau berdemo di jalan justru itu akan menghinakan Islam. Kamu dihina oleh orang Islam, maka jangan ditambah dengan menghinakan dirimu sendiri. Karena berdemo di jalan-jalan itu yang diinginkan. Lihat tuh kaum muslimin ramai kan berhasil. Itu yang diinginkan. Mereka menginginkan adanya huru-hara terjadi pada kaum muslimin. Bikin macet jalan, bikin harga nggak jelas. Naik, kadang turun lagi, kadang naik lagi melambung tinggi. Disebabkan karena ulah kalian demo di jalan-jalan. Menjadi tidak kondusif. Belum lagi jalannya kaum muslimin terganggu. Dan perkara-perkara lainnya. Baik, yang kedua, apakah seorang yang tahu ketika Islam dihina oleh orang kafir, namun dia tidak marah, apakah imannya lemah? Betul. Imannya lemah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Awsaqu 'ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Termasuk bukti tanda kencang kuatnya tali keimanan seorang hamba ketika kecintaannya karena Allah dan kemurkaannya karena Allah. Ketika syariat Allah dilanggar. Ketika kehormatan Allah dinodai. Hadis-hadis Nabawi ditolak, dimentahkan oleh manusia. Kok diam aja? Ini dipertanyakan. Kalau dia tidak marah berarti dia lemah keimanannya. Bagaimana sikap seorang istri ketika suaminya marah kepada dirinya? Kalau suaminya marah kepada istrinya karena istri tersebut tidak becus, dalam arti tidak becus di sini, menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak suaminya, maka yang paling baik bagi istri ini adalah sabar, halim. Ketika dimarahi oleh suami, maka tentu siapa yang senang kalau dimarahi? Siapa yang suka dicaci? Meski tidak suka, maka latihan. Latih jiwa agar menjadi seorang yang halim. Seorang yang bijaksana. Sabar yang melatih kepada kebijaksanaan. Tidak membalas dengan perbuatan jelek, dengan kejelekan. Tapi idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Mengalah kepada suami. Karena besarnya hak suami. Karena Nabi SAW mengatakan seorang wanita la tu'addina huquq Allah, tidak dianggap menunaikan hak-hak Allah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Salasatun, bahkan dikatakan 3 amalan. La tujawizu salatuhu, yang salatnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah, maksudnya tidak sampai ke langit, tidak sampai kepada Allah, artinya dikurangi. Apakah amalan tersebut? Di antaranya, seorang suami yang mengajak istrinya berhubungan, ternyata istrinya malah enggan, sementara sang suami tidur dalam keadaan murka. Ini besarnya hak suami. Maka ketika sang suami marah kepada dirinya, maka hendaknya sabar. Kalau permasalahan-permasalahan salah pada istrinya, maka hendaknya dia segera rujuk. Kalau ternyata kesalahannya pada suaminya, maka berikan nasihat pada waktu dan kondisi yang memungkinkan.
Karena tidak semua nasihat akan bisa masuk, apalagi kepada orang yang sedang marah. Dan istri lebih tahu tentang kondisi sang suami. Bolehkah seorang istri memarahi suaminya yang melalaikan sholat? Lebih tepat menasihati. Jangan memarahi suaminya. Bolehkah seorang istri menasihati suami yang melalaikan sholat? Wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Saling mewasiatkan di atas kebenaran dan saling mewasiatkan di atas kesabaran. Agar tetap tegar di atas kebenaran, jadi antaranya adalah sholat. Dan termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini harusnya untuk suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran." Wahai segenap orang-orang yang beriman, jaga keluarga kalian atau jaga diri-diri kalian, pertama dirinya sendiri. Dan juga kepada keluarga-keluarga kalian, istri, anak, suami, naran, jaga daripada apinya. Maka suami yang melalaikan sholat, kemudian ditegur sama istrinya, "Mas, bentar lagi azan, ayo wudu." Lagi asik. Maka ini tanda sang suami atau sang istri cinta kepada suaminya. Dan sebaliknya, ketika sang istri tidur malam asik, tidur pakai ngorok, ternyata dibangunin sama sang suami. Atau yang bangun, sholat malam, sepertiga malam bangun, ayo. Ini tanda cintanya suami kepada sang istri. Kecintaan suami, kecintaan istri, bukan hanya dengan emas, bukan hanya dengan perak, perabotan rumah tangga, furniturnya, atau mobilnya, atau rumah mewahnya. Bukan. Karena nggak dibawa mati. Bukti cinta seorang suami, seorang istri kepada pasangannya, itu ketika mereka mengamalkan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Ketika sang suami sudah mulai sedikit menjauh dari ketaatan kepada Allah, diingatkan takwa. Kemudian sang istri pun demikian, ketika sudah keluar menjauh dari agama Allah, melalaikan sholatnya, sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya, diingatkan sama suami. Itu tanda kecintaan suami kepada istrinya. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Bolehkah seorang atasan memarahi karyawan yang lalai terhadap tugasnya? Bagaimana batasan kemarahannya? Boleh, jaiz, seorang atasan memarahi, tapi lebih tepatnya, menasihati dulu ya. Menasihati. Jangan langsung dimarahin. Salah dikit, marah. Habis karyawan nanti. Gak ada yang mau kerja sama dia. Loh, kenapa? Kok keluar dari pabriknya? Wah, bosnya singa. Bagaimana batasan marahnya? Batasannya sesuai dengan yang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bagaimana batasan marah? Cuma sekedar mengingatkan karyawan, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, atqana, yang mantap di dalam pelaksanaannya, termasuk di dalamnya disiplin. Dan hadisnya dihasan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Sering saya jika berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, teman-teman kos saya sering berkata, "Nitip ya." La ilaha illallah. Kayak mau belanja aja sholat ya. Bagaimana sikap saya Ustaz terhadap mereka yang tidak berangkat ke masjid tapi hanya berkata seperti itu? Tetap nasihatin. Nasihatin terus. Karena berapa banyak manusia yang zahirnya kelihatan orang ini nggak mungkin kayak masa penjahat kayak gini bisa azan, nggak mungkin. Berapa banyak yang zahirnya seperti itu, ternyata lambat laun orang ini dapat hidayah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa yang menyangka beliau masuk Islam, bahkan menjadi singanya Islam. Saifullah, bahkan menjadi pedangnya Allah. Khalid bin Walid, Abu Sufyan, siapa yang menyangka mereka bakal masuk Islam? Tidak ada yang menyangka. Tapi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetap diberikan nasihat, diberikan hasungan, ucapan-ucapan yang baik. Ustaz, kapan waktu yang tepat untuk membaca doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz tadi? Termasuk da'watun mustajabat
termasuk doa yang dikabulkan fi adbari salawatil maktubah, di buntut salat-salat yang maktubah, salat-salat yang wajib. Hadis yang disahihkan Syekh Nasir rahimahullahu taala. Para ulama berbincang-bincang tentang kalimat adbar, dubur. Apa arti dubur? Ada di antara mereka mengatakan dubur berarti belakang. Di antara belakang artinya sujud terakhir, kan terakhir. Ada di antara mereka ya terakhir salat artinya selesai salat. Ada lagi mereka mengatakan, ya dubur itu artinya bagian yang paling belakang dari sesuatu. Berarti masih dalam bagian sesuatu. Dan itu terjadi di akhir sholat sebelum salam. Karena akhir sholat adalah salam. Yang paling belakang berarti sebelum salam. Itu maksudnya. Dan ini yang dikuat oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di akhir sholat maksudnya sebelum salam. Baik, bagaimanakah menasihati orang tua? Yang namanya juga orang tua memang agak sulit. Yang fanatik terhadap pemahaman tertentu. Nah, biasanya seorang anak menasihati orang tua. Dan biasanya anak itu lebih tahu kondisi yang tepat buat menasihati orang tua. Apakah ketika sang bapak sedang capek, pegel-pegel, nak pijitin sambil nasihatin. Atau ketika sedang lemah. Seperti sakit misalnya. Diingatkan bisa. Atau ketika sedang dialog. Nah, tapi tentu yang paling baik adalah dengan berlapang dada. Harus ada lapang dada di situ. Jangan menimbang setiap orang. Jangan pernah mengukur setiap orang itu sama seperti dirimu. Karena setiap orang ada. Ada di antara mereka yang diberikan nasihat langsung menerima. Ada di antara mereka yang harus jidal dulu. Harus berdiskusi dulu. Harus ngotot-ngototan dulu. Ada di antara mereka seperti itu. Ada juga di antara mereka harus keluar pedangnya dulu. Seperti kaum Quraisy. Ketika Fathu Makkah. Ketika sudah dikepung 12.000 pasukan personel kaum muslimin. Baru nyerah mereka. Ini mereka. Ketika mereka mendapati kebenaran. Maka seorang anak tentu lebih baik. Atau lebih mengetahui apa yang terjadi pada orang tuanya. Maka yang paling baik adalah dia dengan tetap sabar, tetap memberikan nasihat dengan akhlakul karimah. Berlapang dada, santun sama orang tua, semakin lembut. Jangan berani berdebat. Berapa banyak pengaduan? Ada orang tua. Saya punya anak dulu manut sekali. Semenjak ngaji sama ustaz. Jadi berani sekarang. Bentar-bentar bid'ah. Yang salah siapa sekarang? Ustaznya? Bukan. Yang salah dalam cara penyampaiannya. Anak ini terlalu semangat. Ingin mentauhidkan kedua orang tuanya. Ingin menjadikan kedua orang tuanya sunnah. Tapi dengan cara yang terburu-buru. Sabar. Waktu yang sangat panjang. Seorang pemberi nasihat. Itu harus bernafas panjang. Harus sabar. Menghadapi apa yang akan dialami. Dan jangan berputus asa. Harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Sudah menjadi hak atas kami untuk membela orang-orang yang mukmin. Siapa yang mukmin? Di rukun iman. Mu'minun billah, mu'minun bi malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa qadari syarrihi wa khairihi. Baik, apa perbedaan batasan amarah yang tercela dengan bentuk marah dalam pendidikan anak? Misal, anak berbuat salah kemudian dimarahi. Kalau marahnya masih dalam batasan wajar, maka tidak tercela insyaallah ta'ala. Tapi kalau marah-marah yang sifatnya tidak ada alasannya, atau kemudian melampaui daripada batasan wajarnya, maka itu tercela. Adapun kalau anak ini tidak hafal kemudian dipukul dengan kayu, ini keluar daripada batasannya. Lihat kepada usianya. Kalau anak usia 10 ke atas, maka boleh dengan kayu. Tapi kalau 10 ke bawah, maka dilihat dulu. Anaknya seperti apa ini? Kalau anaknya sudah besar, sudah balik, kemudian tidak mau sholat, wajar, dimarahi. Bagus, itu termasuk tanda-tanda cinta kedua orang tua kepada anaknya. Mungkin terakhir, apakah boleh mengajak orang lain untuk ngaji di tempat tertentu kepada ustadz tertentu?
Maksudnya, mengaji di tempat tertentu kepada ustaz tertentu. Muhammad bin Sirin, Imam Malik rahimahullah, dan para salaf yang lain, mereka mengatakan, innamal ilmu din, sesungguhnya ilmu adalah agama. Fangduru amman ta'khudhu dinakum, maka perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu, karena itu adalah agama. Kalau kamu salah dalam mengambil ilmu, salah dalam mengambil agama, maka kamu akan ikutan salah. Tapi kalau kamu tepat sesuai dengan ilmu yang kamu ketahui, orang ini tidaklah berucap kecuali qala Allah, qala Rasul, kemudian bimbingan para ulama sunnah yang mu'tabar, maka ikuti, ngaji saja sama ustaz-ustaz tertentu tersebut. Adapun kalau ustaz-ustaz ini kemarin mengatakan tidak ada syafaat, nggak mungkin, kenapa? Nggak masuk akal. Dalilnya cuma itu saja. Karena nggak masuk akal, wajar. Kalau ahlus sunnah hati-hati mereka lapang. Jadi dalil-dalil yang besar masuk ke dalam akal mereka, disimpan di dalam dada-dada mereka. Tapi kalau ahlul bid'ah, waddalalah, ahlus syahwat, mereka adalah orang-orang yang kecil akalnya. Sehingga dalil-dalil yang besar ketika masuk ke dalam kepalanya, nggak masuk akal. Kecil akal mereka. Itulah mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fiikum.